Penyidikan perkara PT Mobile Aid Telekom Tbk telah dilakukan Kejaksaan Agung sejak semester kedua tahun lalu. Penyidik Kejagung menemukan adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi antara PT Mobile Aid dengan PT Jaya Nusantara. Saat menemani kliennya Haritanu Sudibyo, Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan kekeliruan atas kasus ini. Menurut Hotman, tidak ada keterkaitan antara restitusi pajak dengan peningkatan penjualan. Justru peningkatan penjualan atau income yang dilaporkan dalam laporan pajak menguntungkan negara. Peningkatan penjualan tahun 2007 dikaitkan dengan pengembalian uang pajak. Kalau income orang meningkat, bayar pajaknya meningkat, maka tidak ada kaitannya dengan restitusi pajak. Karena restitusi pajak itu kalau perusahaan merugi. Nah, Mobile Aid pernah merugi tahun 2004. Karena merugi tahun 2004, menurut undang-undang 5 tahun ke depan itu bisa namanya carry forward, bisa dikompensasikan. Nah, artinya kalau Mobile Aid pernah keburu bayar pajak, misalnya ke bandara, kan tahun 2007 itu kan setiap orang ke bandara kan harus bayar pajak 1 juta. Nah, itu bisa diminta kembali. Ya, itulah yang kemudian diminta kembali karena tahun 2004 itu rugi. Ya kan? Sedangkan yang tadi dibilang transaksi peningkatan penjualan itu tahun 2007. Jadi ibaratnya masalah orde baru dikaitkan ke orde lama, nggak ada kaitan gitu loh. Kalau transaksi penjualan dituduh fiktif itu kan tahun 2007 ke 2009. Sedangkan ini pengembalian pajak itu karena kerugian tahun 2004. Jadi nggak nyambung. Makanya Dirjen Pajak berkali-kali mengatakan itu nggak ada pelanggaran. Karena restitusi pajak itu pun didapatkan oleh PT Mobile Aid karena dengan surat ketetapan kantor pajak. Kalau memang salah ya harusnya pejabat pajaknya dulu dong disidik kan gitu. Masalah ini sempat dibahas pada rapat panja di DPR dengan Ditjen Pajak. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Armin Syah mengatakan pimpinan panja mendapatkan informasi keliru dari Ditjen Pajak. Karena menurut pihak penyidik kejaksaan, transaksi yang dimaksud palsu dan hasil rekayasa. Sementara Ditjen Pajak mengatakan transaksi yang dilakukan memang ada. Permasalahannya dari pimpinan panja mendapat informasi yang berbeda. Yang informasi dari Dirjen, salah satu transaksi yang kita maksud dengan DNK itu, mobil DNK, ada menurut Dirjen Pajak. Menurut kita itu adalah transaksi palsu, bohong. Nah ini penilaiannya beda-beda. Kalau kita kan menelusuri cerita transaksi ini, yaitu uangnya dikirim, kemudian DNK-nya seolah-olah beli. Itu kan rekayasa itu kan, barangnya pun tidak ada. Gitu. Tapi kan dari pajak tentu Pak Dirjen berdasarkan laporan stafnya bahwa transaksi itu ada. Secara pembukuan memang ada. Kasus dugaan korupsi PT Mobile Aid ini bermula ketika Kejagung menemukan transaksi fiktif yang dilakukan dengan PT Jaya Nusantara pada rentang waktu 2007 sampai 2009. Transaksi sebesar 80 miliar rupiah itu kemudian menjadi dasar permohonan restitusi pajak yang diajukan PT Mobile Aid. Joy Didompas, Haryadi Jamal, Berita 1 Jakarta.